Pemirsa Rukyah, Ibu Puji Ningsih adalah pasien kedua yang akan ditangani oleh Ustadz Muhammad Zunaidi. Ibu Puji katanya selama ini mengalami gangguan gaib yang paling dominan itu rasa tidak tenang ya Bu ya? Iya. Jadi ceritanya bagaimana? Sejak kapan Bu? Itu sejak tahun 2009. Saya mulai dibawa ke Cilengsi sama kakak. Itu udah keadaan sakit, udah nggak bisa apa-apa. Terus memang yang paling dirasakan apa Ibu? Mungkin ada sakit medis juga, sakit di bagian tertentu? Kalau dulu awalnya itu nggak ada medis. Di rumah sakit nyampe pindah 2 kali nggak ada. Baik, tapi katanya Ibu juga pernah mengkonsumsi atau sampai sekarang ya obat penenang ya Bu ya? Iya, tapi kalau pas kambuh. Baik Ustadz, kondisi yang dialami oleh Ibu Puji Ningsih ini kan sebenarnya apa ya, rasa tidak tenang berawal dari was-was, ya lebih dominan faktor jiwa ya Ustadz ya. Tapi kalau seperti itu kondisinya bisa disusupi juga oleh jin, tak? Iya, jadi memang syaitonul jin itu lebih mudah memanfaatkan kondisi kejiwaan seseorang yang tidak stabil. Dalam keadaan marah yang teramat sangat, sedih yang teramat sangat, khawatir yang teramat sangat, ini bisa membuat syaiton itu mudah masuk ke dalam tubuh seseorang. Baik, berarti kalau setelah ini kita langsung proses rukyah atau bagaimana Ustaz? Ya, kita langsung saja. Ya Bu ya. Iya. Nanti langsung kita cek ya. Niatkan minta ampun sama Allah dari semua dosa yang pernah dilakukan. Tak ingin membuang waktu lebih lama lagi, tim Rukyah beserta Ustadz Muhammad Zunaidi langsung menuju masjid untuk melakukan proses rukyah pertama. Allahu waliyul ladina amanu yukhrij. Baru saja dimulai, Ibu Puji Ningsih yang kerap dilanda ketidaktenangan akibat bisikan setan sudah menunjukkan rasa kesedihan yang amat sangat. Tidak seperti pasien rukyah yang pernah ditangani sebelumnya, kondisi kejiwaan Ibu Puji Ningsih benar-benar labil akibat ulah makhluk goib. Saya iba melihat wanita ini. Ada satu hal menarik yang saya perhatikan selama proses rukyah. Ibu Puji Ningsih kerap berbicara, mengeluarkan dialog di antara kondisi kesadaran yang berubah-ubah dengan sebuah lantunan nada mirip sebuah nyanyian. Ya, indikasi pasien seperti ini akibat dari kondisi jiwanya yang tidak tenang, yang kemudian dimanfaatkan oleh setan untuk berdiam. Meski kesadaran dan gerakannya masih bisa dikendalikan, namun semakin jauh ayat-ayat rukyah dilantunkan, ada rasa sedih dan tidak nyaman yang mulai ditunjukkan wanita yang tinggal di Kabupaten Karawang ini. Ya, pemirsa, setiap pasien ditangani dalam program Rukyah Trans 7 memiliki cerita dan reaksi yang berbeda-beda, seperti yang dialami oleh Ibu Puji Ningsih kali ini. Rasa kecewa yang ibu simpan. Jadi ibu sama dengan menyimpan penyakit di dalam tubuh. Selain secara fisik itu bisa melemahkan tubuh, itu juga bisa dimanfaatkan oleh setan untuk menguasai ibu. Itu, nah udah gitu pas kondisi ngerasa nggak enak, kondisi psikologis semakin parah dengan sakit yang dirasakan, ibu berobat dengan cara yang kayak gitu. Nah ini akhirnya malah bertambah gangguannya gitu. Baik, berarti kita langsung saja Ya, sama boleh, ya Ustaz ya. langsung aja ya. Buat Bu. Buat insyaallah. Saya hanya ingat nama ini aja, Puji. Baru saja tim tiba di rumah ibu. Ia kembali meracau. Mulutnya mengeluarkan curahan hatinya ketika ia merasakan ada sesuatu yang ganjil ada di dalam raganya. Tak mau membuang waktu, dari informasi Bapak Suherlan, suami Ibu Puji Ningsih, Ustadz Muhammad Zunaidi dan Ustadz Dasim langsung melakukan penggalian jimat yang pernah ditanam. Kondisi jiwa yang labil disertai dengan ikhtiar-ikhtiar permohonan kesembuhan yang tidak sejalan dengan syariat Islam menjadi komposisi yang tepat untuk mengundang jin kafir menempati hati manusia. Dan inilah yang dialami oleh Ibu Puji Ningsih. Tahukah
pemirsa, kondisi kombinasi antara gangguan jin dan juga psikis harus sesegera mungkin ditangani. Karena jin dapat merusak syaraf otak hingga menyebabkan gangguan psikis. Tiba-tiba dalam kondisi antara sadar dan tidak, Ibu Puji Ningsih merasakan panas di bagian wajahnya. Ya, karena unsur ketidaktahuan yang dimiliki oleh Ibu Puji, jadi beliau karena ikhtiar ingin mengobati sakitnya, jadi menanam jimat-jimat seperti ini dengan berharap kesembuhan. Tapi bukan kesembuhan yang didapat, justru kondisinya. Bukan saya mengharapkan kakak saya. Ya, tapi Ibu berharap ingin sembuh kan? Ya, itu dia. Terima kasih. Baik, tapi justru semakin sakit ya Bu ya? Semakin kondisi rasa was-was dan tidak tenang hatinya ya. Tapi setelah ini mudah-mudahan nanti Dan ketika jimat berupa kendi kecil ditemukan, jin di dalam tubuh Ibu Puji Ningsih sekali lagi menunjukkan keberadaannya. Tak hanya satu, di bagian kamar tidur, Ustadz Muhammad Zunaidi juga kembali menggali satu titik penanaman jimat. Selain itu, ada juga yang ditempatkan di bawah tempat tidur. Astagfirullahaladzim. Inilah bibit talbis iblis dibagi ketenangan kehidupan keluarga Ibu Puji Ningsih dan Bapak Suherlan. Jimat-jimat kecil yang terlihat sederhana ini faktanya adalah sarang nyata untuk jin kafir menancapkan taringnya bagi anak Adam. Ayo coba dipegang, Bu. Pegang leher. Setelah proses penggalian jimat, Ibu Puji Ningsih kembali menunjukkan satu tempat di samping rumahnya yang juga membuat ia kerap merasa tidak tenang. Ya, sebuah gambar atau simbol yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu bisa saja menjadi pemicu reaksi pasien rukyah. Dalam kondisi pasien yang mengalami kondisi psikis yang labil dan juga gangguan jin, aksi menghilangkan semua unsur pemicu lonjakan emosi adalah salah satu cara yang baik untuk memulai proses pemulihan jiwa. Untuk menenteramkan hati wanita ini, Ustadz Muhammad Zunaidi kembali merukyah Ibu Puji Ningsih sambil memegang bagian dinding yang terdapat gambar. Jadi di sininya juga ada rajahnya. Ini sengaja disimpan untuk apa katanya Pak? Penjagaan atau pengobatan? Pengobatan ya. Ada minyak wanginya juga. Terus ada telurnya. Seluruh jimat lambang kemusyrikan kini telah terbakar habis. Tak ada lagi lonceng pemanggil jin kafir yang mengganggu keluarga Ibu Puji Ningsih. Kita kali ini membantu saudari kita Mbak Puji yang mengalami penyakit yang beliau sendiri nggak tahu sakitnya apa. Tapi yang jelas selama ini keluarganya sampai membawa beliau ke rumah sakit jiwa ya Pak ya. Sampai 3 tahun konsumsi obat penenang dan sebagainya. Ya, dan ketika dilakukan terapi rukyah ada reaksi-reaksi yang di luar kontrol ya, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa memang selain dari faktor-faktor selain faktor psikologis ada juga gangguan jin. Nah, ini sangat penting. Jadi ada korelasi antara gangguan jin dengan gangguan psikologis. Penyakit-penyakit yang disebabkan karena beban psikologis itu selain bisa menyebabkan gangguan fisik, itu juga bisa menyebabkan gangguan jin. Gangguan fisik yang disebabkan karena beban psikologis biasanya disebut dengan istilah psikosomatik. Depresi seperti itu membuat suhu tubuh atau sindrom tubuh itu menjadi panas. Ada makhluk Allah yang juga Allah ciptakan dari hawa panas, yaitu jin. Makanya dia suka dengan yang suhunya sama. Nah, itu kemudian dia masuk dan memperparah keadaan. Nah, biasanya kalau panasnya semakin tinggi itu